Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Faira, NIM 1908974 dari Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk dapat menggerakkan pelaksanaan pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Pemimpin dalam suatu kelompok harus mampu membantu menciptakan suasana persaudaraan dan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, serta membantu kelompoknya untuk dapat mengorganisir diri dan membantu menetapkan prosedur kerja. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dan mengembangkan serta mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan diklasifikasikan ke dalam 4 tipe yang berdasarkan konsep, sifat, sikap, dan cara-cara dalam mengembangkan kegiatan kepemimpinannya. Tipe yang pertama ada tipe otoriter. Tipe ini merupakan tipe yang bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Tipe ini merupakan tipe yang tidak memberikan kepemimpinannya kepada anggotanya. Justru, tipe ini membiarkan anggotanya untuk berbuat sekehendaknya serta menyerahkan tugas dan kerjasama sepenuhnya kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga ada tipe demokratis. Tipe ini merupakan tipe yang selalu berusaha menstimulasi para anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Tipe ini selalu memikirkan kelompoknya, di mana tipe ini berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompok, serta mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Kemudian yang keempat, ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini merupakan tipe yang hanya tampak terlihat bersikap demokratis, namun nyatanya bersikap otokratis, yang biasanya bermusyawarah dengan para anggotanya, namun pada akhirnya memaksa mereka agar menerima ide, pikiran maupun konsep sebagai keputusan bersama. Selanjutnya ada syarat kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan tidak hanya sebatas menunjukkan kesanggupan dan kemampuan saja, namun lebih-lebih lagi kemampuan dan kesediaannya. Pemimpin pun turut dituntut beberapa persyaratan, seperti yang pertama, rendah hati dan sederhana. Kemudian yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, sabar dan emosinya stabil. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil dan dapat dipercaya. Kemudian terakhir yang keenam, ahli dalam jabatannya. Semua persyaratan tersebut itu untuk memangku pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugas dan memainkan perannya dengan baik. Selanjutnya, ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Seorang pemimpin tentu harus menguasai cara-cara dalam memimpinnya, agar dapat bertindak layaknya pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua ada keterampilan dalam hubungan insani. Seorang pemimpin mampu menjalin hubungan yang fungsional dan hubungan formal, yakni saling menghargai sesama antara pemimpin dan anggota, serta anggota dan pemimpin. Yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Pemimpin harus menjadi penengah, pendamai,
dan moderator terhadap anggotanya. Pemimpin harus mampu meningkatkan partisipasi anggota kelompoknya setinggi mungkin sehingga potensi yang dimiliki mereka dapat diefektifkan. Kemudian yang keempat, ada keterampilan dalam administrasi personil, yaitu usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki petugas-petugas secara efektif dan efisien. Yang terakhir, ada keterampilan dalam menilai. Keterampilan ini adalah usaha untuk mengetahui capaian suatu kegiatan atau tujuan terlaksana. Adapun yang biasanya dinilai itu berupa hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakan. Lalu ada keterampilan yang harus dimiliki seseorang pemimpin yang dikemukakan oleh Kaz. Yang pertama, ada Human Relation Skill, yaitu keterampilan dalam berhubungan dengan baik bersama anggotanya. Lalu ada Technical Skill, yaitu keterampilan dalam menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan atau operasional. Lalu yang terakhir ada Conceptual Skill, yaitu keterampilan dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat dirumuskan. Selanjutnya ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Teori pertama, yaitu menurut teori ini, tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memang memiliki bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin. Lalu ada teori kedua, yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa menjadi pemimpin apabila lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkannya menjadi pemimpin. Menurut teori ini, bahwa setiap orang itu bisa menjadi pemimpin walau tidak punya bakat maupun pembawaan sekalipun. Lalu ada teori ketiga, yang merupakan gabungan dari teori pertama dan kedua. Teori ini mengatakan bahwa menjadi pemimpin membutuhkan bakat, dan bakat itu perlu dibina tergantung pada lingkungan, waktu, dan keadaannya. Lalu yang terakhir ada teori keempat, yang mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, namun hanya dalam situasi tertentu saja, karena ia punya kelebihan-kelebihan yang diperlukan pada situasi tersebut. Selanjutnya ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Pendekatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pendekatan sifat, pendekatan keperilakuan, dan pendekatan kontingensi atau situasi. Yang pertama ada pendekatan sifat atau traits approach, yaitu pendekatan yang didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah hal penting untuk kesuksesan pemimpin. Adapun sifat-sifat pokok yang meliputi, yang pertama ada kondisi fisik, seperti energi, tegap, kuat, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada latar belakang sosial, seperti berpendidikan dan berwawasan, serta berasal dari lingkungan sosial yang dinamis. Yang terakhir, ketiga, ada kepribadian, seperti adaptif, agresif, memiliki emosi yang stabil, populer dan kooperatif, dan lainnya. Lalu ada karakteristik yang berhubungan dengan tugas-tugas, yaitu terdorong untuk maju, siap menerima tanggung jawab, berinisiatif, berorientasi pada tugas, serta cakap dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua ada pendekatan keperilakuan atau behavior approach, yaitu pendekatan yang memandang kepemimpinan dapat dipelajari melalui pola tingkah laku, bukan sifatnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada 2 aspek perilaku, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Ada beberapa teori pendekatan keperilakuan. Yang pertama,
studi kepemimpinan Ohio State University yang mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi perilaku, yaitu berupa initiating structure dan consideration. Yang kedua, ada teori kepemimpinan managerial grid. Teori ini menekankan pada dua aspek, yaitu concern for production and concern for people. Pendekatan ini mengenal 5 gaya kepemimpinan. Yang pertama, impoverished. Yang kedua, country club. Yang ketiga, team. Yang keempat, task. Yang kelima, middle road. Lalu yang ketiga ada model Getzels dan Guba. Teori ini mengemukakan dua kategori perilaku, yaitu kepemimpinan yang bergaya normatif dengan dimensi nomotetis. Yang terakhir ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan kontingensi ini telah melahirkan beberapa model kepemimpinan. Di antaranya yaitu yang pertama, ada model kepemimpinan kontingensi, yaitu seorang pemimpin tidak hanya dengan menerapkan satu macam gaya untuk segala situasi, namun pemimpin akan berhasil dalam menjalankan kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang kedua ada model kepemimpinan 3 dimensi, yaitu pendekatannya yang menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif menjadi satu kesatuan. Yang terakhir ada teori kepemimpinan situasional, yaitu berasumsi bahwa pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan pengikut dan kemampuan untuk menyesuaikan orientasinya, baik orientasi tugas ataupun hubungan antar manusia. Kemudian siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Yang disebut sebagai pemimpin pendidikan yaitu orang yang memiliki kelebihan yang dapat mempengaruhi, mengajak, membimbing, mendorong, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan dan pengajaran. Seperti di lingkungan sekolah, contohnya itu kepala sekolah atau seorang kepala dinas pendidikan. Lalu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan. Ia harus mampu membantu guru-guru mengenal kebutuhan masyarakat, membantu guru membina kurikulum sesuai dengan minat dan kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya. Yang terakhir ada model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Model-model kepemimpinan ini dibagi menjadi 2 model. Yang pertama ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya fokus pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen of change yang unggul dan penentu arah organisasi yang tahu prioritas, serta menjadi pelatih yang profesional dan dapat membimbing anggotanya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Lalu yang kedua, ada kepemimpinan transformal, yaitu kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem, dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Demikian presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.